Lagi begitu ya merangkum apa yang Anda sampaikan bahwa memang realisasi investasi di sektor energi baru terbarukan ini memang masih jauh dari target sehingga memang ada langkah-langkah yang dilakukan begitu ya agar realisasi ini juga bisa berjalan termasuk adalah dengan penerapan TKDN untuk proyek EBT begitu. Nah, tapi ketika kita berbicara berkaitan dengan mungkin selama ini begitu ya proyek-proyek yang mandek tersebut karena terhalang dengan persyaratan itu sebetulnya berapa proyek dan proyek dikerjakan oleh siapa saja dan ekspektasinya ketika aturan ini diberlakukan begitu proyek mana saja yang bisa akan jalan dan mungkin kontribusinya terhadap realisasi proyek energi baru terbarukan akan seperti apa Bu Enia? Ya. Pada dasarnya saat ini kita berhitung investasi yang belum terlaksana itu sekitar 49 triliun rupiah. Dan dari sini dengan adanya peraturan Menteri SDM 11 tahun 2024 ini kita bisa mendapatkan tambahan investasi dengan adanya pembangkit listrik tenaga panas bumi yang bisa terakselerasi dengan 13 proyek. Itu investasinya sebesar 4 billion US dollar. Dan dari hingga tahun 2030 ya. Setelah 2030 sampai tahun 2033 saja itu ada tambahan lagi 11 proyek. Dan ini total hingga tahun 2023 bisa sampai 7 billion US dollar. Dan kalau kita melihat potensi yang lain dengan adanya tadi perhitungan TKDN proyek yang berbeda khususnya misalnya untuk PLTS itu bisa menambah hingga Desember tahun ini saja dalam jangka waktu 4-5 bulan ini ya, itu bisa menambah 260 megawatt PLTS lagi. Dan kita harapkan pembangkit listrik tenaga surya ini kalau dalam potensi yang lebih besar lagi kita bisa bertambah sampai 610 megawatt. Dan itu kita harapkan bisa terakselerasi PPA sebelum Desember 31 Desember tahun ini. Karena yang PPA tahun ini hanya boleh bisa impor sampai dengan 30 Juni 2025. Jadi diperbolehkan untuk impor sampai dengan 30 Juni 2025. Tetapi perusahaan ini yang melakukan impor harus mempunyai komitmen untuk membangun industri dalam negerinya. Jadi sehingga kita sangat membatasi ya. Yang boleh impor adalah industri yang juga membangun pabriknya sendiri. Jadi mempunyai komitmen. Dan komitmen ini harus dilaporkan kepada kami. Dan kami juga akan menilai jika sampai dengan batas waktu pembangunan pabrik yang ada tidak dibangun, itu juga kita berlakukan sanksi. Jadi dalam peraturan menteri ini tercatat seperti itu. Dan pada saat impor dilakukan, itu kita batasi hingga 30 Juni 2025 dengan COD. Jadi harus beroperasi di tahun 2026 sampai dengan 30 Juni. Sehingga ada waktu untuk impor dan juga ada waktu untuk COD, tetapi kita tentukan. Karena apa? Kita ingin melindungi pabrik-pabrik yang sudah ada di dalam negeri saat ini, yang kapasitasnya juga kita mendeteksi per 1 Januari tahun 2025, itu bisa dalam satu hari bisa memproduksi 8 megawatt. Jadi di dalam satu bulan bisa lebih dari 80 megawatt. Bahkan ini sudah mulai ada 2 pabrik yang nantinya bisa mengakselerasi 160 megawatt per bulan. Nah, PLTS ini yang sudah diproduksi di dalam negeri tentu saja kita tidak mau dong tidak terserap ya. Jadi kita memfasilitasi dengan skenario Permen 11 ini investasi bisa bergerak lebih cepat dan juga produksi dalam negeri bisa terakselerasi. Begitu, Mbak. Jadi kita harapkan tumbuhnya investasi dan serta tumbuhnya industri di dalam negeri. Oke, baik. Tadi berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan impor dan harus memiliki komitmen untuk membangun pabrik di dalam negeri, begitu. Mungkin komunikasi yang sudah dilakukan dengan pihak-pihak tersebut seperti apa, Ibu? Dan sejauh ini memang komitmen mereka juga bagaimana? Ya, mereka berkomitmen hingga Desember sudah bisa membangun 80 megawatt ya dalam satu pabrik. Lalu kita juga sudah survei saat ini sudah bisa membangun sekitar 60 megawatt itu juga sudah berlangsung. Jadi
Kalau di total sampai dengan Desember besok itu sekitar 150 sampai 160 megawatt per bulan. Dan dari target PLTS yang harus PPA di tahun 2024 Desember ini sekitar 260 megawatt. Jadi sepertinya pada saat nanti PPA berlangsung per Januari itu sudah bisa langsung diserap.